Selamat datang! Hari ini, kita akan mengupas sebuah konsep yang ternyata menghubungkan dunia kuno dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Yap, kita akan bicara soal pencarian akan mutu. Oke, untuk mulai, coba pikirkan pertanyaan ini deh. Kelihatannya sih beda banget ya. Yang satu bangunan raksasa dari ribuan tahun lalu, yang satu lagi gadget canggih di genggaman kita. Jawabannya, yang mungkin bikin kaget, adalah hal yang sama. Keduanya lahir dari sebuah dorongan yang sangat manusiawi dan tanpa henti untuk menciptakan sesuatu yang berkualitas tinggi. Sebuah obsesi pada mutu. Mungkin kita baru kenal istilah manajemen mutu belakangan ini. Tapi, percaya atau tidak, praktiknya sendiri itu udah setua peradaban manusia loh. Coba kita lihat deh bangunan-bangunan luar biasa yang dibuat oleh nenek moyang kita. Contohnya, Chichén Itzá di Meksiko ini. Presisinya luar biasa. Atau kita lihat Machu Picchu di Peru. Ini bukan sekedar mahakarya seni. Ini adalah bukti rekayasa tingkat tinggi yang butuh perencanaan dan kontrol yang sangat ketat. Batu-batunya pas banget tanpa semen. Jadi, semua ini jelas bukan hasil kebetulan. Ini adalah hasil dari perencanaan yang super teliti. Setiap komponen, setiap batu harus memenuhi standar tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana naluri kuno untuk menciptakan sesuatu yang bermutu ini bisa berevolusi menjadi sebuah disiplin ilmu yang kita kenal sekarang? Perubahannya terasa banget di abad ke-20. Kita bergerak dari dunia yang pilihannya sedikit, jadi apa adanya, ke dunia di mana mutu jadi fokus yang sangat serius. Dari yang tadinya nggak peduli, jadi mulai ada inspeksi, sampai akhirnya ada pengendalian proses. Kalau bicara soal revolusi mutu, kita harus kenal sama tokoh penting ini, W. Edwards Deming. Dia yang mengubah total cara kita berpikir soal kualitas. Filosofinya sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Kata dia, jangan cuma sibuk mencari kesalahan di akhir, tapi cegah kesalahan itu supaya nggak pernah terjadi dari awal. Deming ini punya 14 poin manajemen yang terkenal. Beberapa ide kuncinya itu benar-benar mengubah permainan. Misalnya, bangun mutu sejak awal, jadi kualitas itu ditanamkan di setiap langkah prosesnya. Atau hilangkan rasa takut. Ini penting banget, supaya setiap orang berani bersuara kalau ada masalah atau punya ide baru. Ini adalah perubahan fundamental, dari sekedar mengawasi menjadi memimpin. Oke, sekarang bagian yang paling menarik. Gimana caranya ide-ide yang lahir di pabrik ini bisa loncat ke area yang mempengaruhi kita semua setiap hari? Pelayanan publik. Anda mungkin mikir, loh, apa hubungannya bikin mobil sama ngurus SIM? Atau layanan di puskesmas? Kelihatannya kan jauh banget ya. Ternyata hubungannya erat banget, segalanya. Karena kualitas tata kelola sebuah negara itu jadi ukuran utama keberhasilannya. Nah, kita bisa lihat buktinya di data indeks pembangunan manusia ini. Ya, kemampuan sebuah negara untuk menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang berkualitas tinggi itu adalah cerminan langsung dari komitmen mereka terhadap manajemen mutu. Dan ini bukan cuma teori loh. Negara-negara termasuk Indonesia menerapkan sistem formal untuk ini. Kita mengenalnya sebagai SPIP. Tujuannya yaitu untuk secara sistematis meningkatkan mutu kerja pemerintah biar lebih efektif, efisien, dan bisa diandalkan. Dari semua perjalanan kita menelusuri sejarah mutu ini, ada satu poin terpenting yang harus kita ingat. Jadi, poin krusialnya adalah pencarian akan mutu itu nggak pernah benar-benar selesai. Baik saat membangun piramida ribuan tahun lalu, maupun saat menjalankan sebuah negara hari ini. Ini bukan tujuan akhir. Mutu adalah sebuah proses perbaikan yang terus-menerus. Sebuah perjalanan tanpa henti untuk menjadi lebih baik. Hal ini pun meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan.